Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang penilaian berpikir matematika tingkat tinggi, yaitu tentang kemampuan representasi matematis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ulia Sofiratur Rahmah, yang kedua Sania Nuril Arifah, yang ketiga Safina Putri Diana, dan yang keempat saya sendiri Aisyah Safi'ah Najibah. Memasuki submateri yang pertama yaitu mengenai definisi kemampuan representasi matematis. Dari sumber yang pertama yaitu skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Konsep Matematis dalam menyelesaikan soal bangun ruang pada siswa kelas 9 SMP Negeri Barombong. Kemampuan representasi konsep matematis. Kemampuan secara umum yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan. Kemudian menurut ahli, yang pertama menurut Muhammad Zain, kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Yang kedua, menurut Robin, kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan kemampuan matematis sendiri didefinisikan oleh NCTM sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Kemudian tentang representasi konsep matematis. Menurut Janvier, konsep tentang representasi merupakan salah satu konsep psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berpikir anak-anak. Sedangkan menurut Goldin, representasi adalah suatu konfigurasi yang dapat menggambarkan sesuatu yang lain dalam beberapa cara. Menurut Nudiono, representasi adalah suatu aktivitas interpretasi konsep atau masalah dengan memberikan makna. Menurut Nudiono, dalam NCTM, representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan. Selanjutnya, Wang et al. menyatakan bahwa dalam psikologi matematika, representasi bermakna deskripsi hubungan antara objek dengan simbol. Kemudian, terdapat 4 gagasan yang dikemukakan oleh Pape dan Sosanov untuk mendalami representasi konsep. Yang pertama, representasi bila dilihat sebagai abstraksi internal dari ide-ide matematis atau skemata kognitif yang dibangun oleh siswa lewat pengalaman. Kedua, sebagai reproduksi mental dari situasi mental yang sebelumnya. Tiga, sebagai kajian secara struktural melalui gambar, simbol, maupun lambang. Dan yang keempat, sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Menurut Brunner, cara yang paling baik bagi anak untuk belajar konsep, dalil, dan lain-lain dalam matematika ialah dengan melakukan penyusunan representasinya. Siswa dikatakan memahami suatu konsep matematika antara lain ketika mereka membangun hubungan antara pengetahuan baru yang diperoleh dari pengetahuan sebelumnya.
Dalam lampiran 3 Permendikbud nomor 58, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, mengenai jurnal atau artikel selanjutnya yang kami ambil adalah jurnal atau artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis, ditinjau dari karakteristik cara berpikir peserta didik dalam pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar di MTSN 2 Kepulauan Meranti. Nah, dalam jurnal atau artikel tersebut, pertama dijelaskan mengenai pengertian dari representasi matematis itu sendiri, yang mengatakan bahwa representasi adalah proses penerjemahan masalah atau ide ke dalam bentuk baru. Nah, proses representasi ini termasuk di dalamnya terdapat pengubahan diagram atau grafik ke dalam simbol atau kata-kata. Pengertian representasi matematis ini juga didasarkan oleh beberapa pendapat para ahli, di antaranya Jones dan Gnut. Kemudian ada dari Karunia Ekastari dalam bukunya yang berjudul Penelitian Pendidikan Matematika. Selanjutnya, adapun standar KRM yang ditetapkan oleh NCTM adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan ide dan gagasan matematika. Kemudian selanjutnya, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang terakhir, menggunakan representasi untuk membuat model dan menafsirkan fenomena matematis, fisik, dan sosial. Kemudian, selanjutnya masuk pembahasan mengenai jenis-jenis dari representasi matematis. Nah, menurut salah satu orang tokoh, yaitu Village, dalam karyanya yang berjudul Representation in Problem Solving, membagi representasi matematis menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada representasi verbal, maksudnya kemampuan dalam mengekspresikan kata-kata atau teks tertulis. Kemudian yang kedua ada representasi visual, yaitu meliputi kemampuan dalam membuat diagram, grafik, tabel, dan membuat gambar. Dan yang terakhir ada representasi simbolik, atau persamaan atau ekspresi matematis, yaitu kemampuan representasi yang dapat berupa membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan. Kemudian membuat bilangan, operasi dan tanda hubung, simbol aljabar, operasi matematik, serta penyelesaian masalah yang melibatkan ekspresi matematis. Baik, untuk jurnal ketiga, kami mengambil jurnal atau artikel dengan judul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal matematika pada materi bangun ruang. Nah, adapun definisi dari representasi matematis sendiri seperti sebelumnya sudah disinggung mengenai definisinya, baik definisi secara umum maupun definisi dari para ahli. Sehingga di sini saya tidak akan menyebutkan kembali definisi dari representasi matematis. Namun, di sini saya akan menekankan bahwa matematika itu membutuhkan kemampuan representasi matematis dalam menyederhanakan dan menyelesaikan permasalahan yang masih bersifat abstrak. Nah, siswa dalam mengungkapkan ide-ide atau gagasan matematikanya hanya dapat dilakukan dengan merepresentasikan ide-ide atau gagasan matematisnya tersebut. Sehingga, jika siswa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka pastinya siswa tersebut akan dapat menyampaikan suatu ide atau gagasan matematikanya dengan cara yang lebih efektif. Adapun alasan-alasan yang mendasari
Mengapa kemampuan representasi tersebut sangat penting dalam pembelajaran matematika di antaranya? Yang pertama, kemampuan representasi dalam pembelajaran matematika dapat membantu melihat siswa dengan latar belakang kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian, konsep yang bersifat fisik apabila divisualisasikan menggunakan representasi akan dapat dipahami dengan lebih baik. Selanjutnya, dapat membantu untuk membangun representasi lainnya yang lebih konkret. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang beranggapan bahwa matematika merupakan ilmu yang sangat abstrak, sehingga mereka tidak bisa membayangkan apa itu matematika. Nah, dengan adanya representasi matematika ini, maka diharapkan siswa dapat memahami matematika dengan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, penalaran kualitatif biasanya sering dibantu menggunakan representasi yang bersifat konkret atau nyata. Dan yang terakhir, representasi matematika yang bersifat abstrak dapat digunakan untuk penalaran kualitatif, untuk mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai indikator representasi matematis. Adapun yang pertama akan dibahas adalah mengenai indikator dari jurnal yang kami ambil dengan judul Analisis Kemampuan Representasi Konsep Matematis dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang pada Siswa Kelas 9 SMP Negeri 2 Barombong. Untuk indikator ini akan dibahas oleh teman saya, Mbak Sania Nur Arifah. Kepadanya saya persilakan. Nah, yang pertama kita akan membahas indikator representasi matematis dari skripsi atau sumber yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Konsep Matematis dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang pada Siswa Kelas 9 SMP Negeri 2 Barombong. Nah, bisa kita lihat bahwa indikator representasi pada skripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada representasi visual, yang kedua ada representasi simbolik, dan yang terakhir ada representasi verbal, di mana representasi visual ini meliputi diagram, tabel, grafik maupun gambar. Untuk representasi simbolik itu terdiri dari persamaan atau ekspresi matematis, sedangkan untuk representasi verbal ini meliputi kata-kata atau teks tertulis. Nah, di sini untuk representasi visual, peserta didik diminta untuk menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, tabel. Yang kedua, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Untuk bagian yang gambar, membuat gambar pola-pola geometri, membuat gambar bangun-bangun geometri untuk memperjelas masalah. Dan untuk representasi simbolik, peserta didik membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Untuk representasi verbal yang meliputi kata-kata atau teks tertulis, ini diminta untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi, dan menjawab soal yang dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas indikator representasi matematis dari skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir peserta didik dalam pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar di MDSN 2 Kepmiranti. Nah, pada skripsi ini juga dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama indikator representasi verbal, yang kedua indikator representasi visual, dan yang terakhir indikator representasi simbolik. Nah, untuk isi dari masing-masing bagian itu hampir sama kayak seperti skripsi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya
kita lanjut pada sumber yang ketiga, yaitu yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal matematika pada materi bangun ruang. Nah, untuk masing-masing representasi dari 3, yang pertama ada visual yang berupa diagram grafik tabel gambar, persamaan atau ekspresi matematis yang berupa simbol, dan kata-kata atau teks tertulis. Untuk bentuk-bentuk operasionalnya itu hampir sama, bahkan mirip seperti sumber-sumber yang sebelumnya. Jadi saya tekankan kalau ciri-ciri dari indikator representasi matematis itu yang pertama itu ada representasi visual, representasi simbolik, dan representasi verbal. Nah, untuk kesimpulannya, di sini representasi terdiri dari 3, representasi visual, representasi simbolik, dan representasi verbal. Di mana representasi visual ini seperti yang tadi saya sebutkan, siswa diminta untuk menyajikan kembali data atau informasi dalam bentuk diagram tabel grafik. Yang kedua, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membuat gambar. Bangun geometri. Yang keempat, membuat pola gambar geometri. Nah, untuk representasi simbolik sendiri itu membuat persamaan atau model matematika. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Nah, untuk yang ketiga yaitu representasi verbal, menuliskan langkah penyelesaian dengan kata-kata, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks. Nah, untuk contoh instrumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengenai 1.1 mengenai kisi-kisi instrumen tes kemampuan representatif konsep matematis siswa. Nah, pada kisi-kisi ini terdapat kompetensi dasar yaitu 3.9, yaitu menentukan luas permukaan dan volume kubus balok, prisma, dan limas. Lalu materinya adalah kubus dan balok, dan indikator representasinya terdapat visual, yaitu membuat gambar bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian simbolik yang memuat indikator soalnya. Peserta didik dapat membuat sketsa balok jika diketahui volume balok dan kemungkinan ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Nah, soal ini berada pada nomor 1 dan 2. Mengenai indikator representatif simbolik terdiri dari 2, yaitu membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan, dan yang kedua yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Nah, pada poin simbolik 1, peserta didik dapat membuat persamaan untuk menentukan luas permukaan kubus jika panjang rusuk kubus diperpanjang menjadi 2 kali panjang rusuk semula. Nah, ini berada pada soal nomor 1. Nah, untuk simbolik poin 2, penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspres matematis, itu indikator soalnya peserta didik dapat menentukan kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok jika diketahui volume dan lebar balok. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan balok yang berbentuk kubus untuk mengetahui banyak kertas minimum pembungkus kotak jika diketahui panjang rusuk kubus. Nah, ini terdapat pada soal nomor 2 dan 3B. Nah, untuk indikator representatif yang terakhir yaitu verbal, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan
kata-kata. Nah, indikator soalnya adalah peserta didik dapat menuliskan langkah-langkah untuk menentukan banyaknya kertas minimum yang diperlukan untuk membungkus kotak hadiah yang berbentuk kubus. Ini terdapat pada soal nomor 3A. Untuk 1.2 itu mengenai soal tes kemampuan representatif konsep matematika siswa, terdapat identitas yaitu satuan pendidikan SMP Negeri 2 Barombong dan jumlah soalnya sebanyak 3 butir soal untuk mata pelajarannya matematika dan dengan waktu 45 menit. Nah, di sini juga ditampilkan petunjuk pengerjaan soalnya yang meliputi poin-poin tersebut. Untuk soal tesnya terdapat 3 nomor dengan yang satu memiliki adalah soal beranak. Yang nomor 1 diketahui kardus berbentuk kubus PQRS TUVW dengan panjang diagonal ruang kardus adalah akar dari 225 cm dan PQRS sebagai bidang alas dari kardus tersebut. Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung berapa panjang rusuk kardus yang dimaksud. Dan nomor 2 itu terdapat sebuah akuarium yang berbentuk balok, sedangkan akuarium tersebut memiliki volume 600 meter kubik dengan ukuran lebar 0,5 meter. Maka tentukan ukuran panjang dan tinggi akuarium tersebut dan soal lainnya. Untuk 1.3 itu penyelesaian soal tes kemampuan representatif konsep matematika siswa. Di sini terdapat penyelesaian dan aspek kemampuan representasi. Untuk nomor 1 ini dalam penyelesaian terdapat langkah diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian. Nah, pada poin penyelesaian terdapat suatu gambar. Nah, di situ aspek kemampuan representasinya tertulis bahwa A. Nah, A itu mewakilkan bahwa gambar tersebut merupakan representasi visual yang berupa gambar, yaitu gambar sebuah kubus. Nah, sedangkan yang bawahnya itu aspek kemampuan representasinya adalah C. Nah, C itu mewakili kata-kata atau teks tertulis. Yang di bawahnya lagi itu merupakan aspek kemampuan representasi B. B itu merupakan persamaan atau ekspresi matematis atau dapat dikatakan juga bahwa itu adalah sebuah rumus. Untuk ini juga sama, ini merupakan aspek representasi yang berupa persamaan atau ekspresi matematis. Oke, yang selanjutnya seperti yang nomor 1 tadi, nomor 2 pada penyelesaian terdapat langkah-langkah diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian. Nah, pada penyelesaian ini sendiri yang pertama di situ ada sebuah rumus. Nah, seperti yang saya bilang tadi dalam soal nomor 1 bahwa rumus itu diwakilkan dengan B. B itu adalah persamaan atau ekspresi matematis atau dapat dikatakan juga sebagai rumus. Nah, sedangkan gambar balok di sini merupakan representasi visual yang berupa gambar, yaitu gambar balok. Untuk di bawahnya itu juga rumus merupakan persamaan atau ekspresi matematis, dan yang di bawahnya lagi itu juga gambar balok, yaitu mewakilkan representasi visual berupa gambar. Untuk nomor 3 di sini penyelesaiannya terdapat langkah diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian di sini terdapat suatu rumus
rumus yaitu mencari luas permukaan kota. Nah, di sini itu mewakili persamaan atau ekspresi matematis. Sedangkan yang untuk poin nomor 2 menentukan banyaknya kertas minimum karena kertas bermotif batik memiliki luas 1.500 cm persegi per lembar, maka Vino membutuhkan kertas bermotif batik sebanyak 2 lembar. Nah, itu merupakan kata-kata atau teks tertulis. Untuk alternatif jawaban kedua itu yang poin atas, poin A dan B itu merupakan kata-kata atau teks tertulis. Nah, yang untuk alternatif jawaban poin 1 mencari luas permukaan kota yang berbentuk kubus itu merupakan persamaan atau ekspresi matematis. Dan yang poin nomor 2 itu adalah kata-kata atau teks tertulis. Nah, untuk keterangan aspek representasi matematisnya ada di sebelah kanan slide tersebut. Ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun PPT kelompok kami. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.